Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Rinda. Di Skincare 101 kali ini, gue akan membahas dari A sampai Z nih soal masalah injeksi di muka kita gitu. Seperti misalnya filler dan botox. Tapi karena ini merupakan sebuah masalah yang menurut gue sensitif dan kayaknya perlu ditangani sama orang yang emang ahli dalam melakukannya. Jadi gue nggak sendirian hari ini. Gue akan ditemani oleh seorang dokter bernama Dr. Kevin Maharis. Kalau kalian penasaran kayak apa aja apa yang bakal gue ceritain hari ini, keep on watching. Nah, ini dia Dr. Kevin. Mungkin kalian juga udah sering lihat mukanya karena QB sering banget ketemu sama Dr. Kevin ya dok ya. Dari Kahani, dari Cinopai sering banget kesini untuk melakukan perawatan kecantikannya gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih belum tahu Dr. Kevin itu siapa dan kira-kira apa aja yang menjadi specialty-nya Dr. Kevin, silahkan memperkenalkan diri dulu dok. Hai semuanya, saya Dr. Kevin Maharis dari Maharis Klinik. Jadi Maharis Klinik itu ada 2 kliniknya di Jakarta, satu di area Setiabudi dan satu yang tempat kita sekarang ini di area Kebayoran Baru. Jadi klinik kami ini spesialisasi dalam bidang kecantikan, aesthetics dan juga wellness atau kesehatan dari segi nutrisi, pelangsingan dan sebagainya. Oke, sekarang tuh aku mau bahas soal perawatan kecantikan yang emang melibatkan injection gitu dok. Ada banyak juga yang dibilang filler, ada banyak juga yang nyebutin botox. Nah itu kira-kira boleh nggak sih dijelasin dan apa sih sebenarnya perbedaan antara botox dan filler ya? Jadi itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pasien, oleh beauty lovers ya. Karena kita juga ada Maharis Klinik Instagram dan banyak sekali DM yang masuk menanyakan perbedaan botox dan filler apa. Jadi botox dan filler itu adalah 2 treatment yang sangat berbeda. Kalau botox itu menggunakan neuromodulator atau neurotoksin untuk merilekskan otot. Jadi fungsi yang aplikatifnya ya yang kita gunakan di sini adalah untuk mengurangi kerutan di dahi. Kan yang suka ada yang expression line sudah mulai timbul atau pada saat senyum ada crow's feet-nya, ada lines gitu di samping mata. Nah, itu bisa kita remove dengan botox. Kalau untuk anak muda ya mungkin bagi yang banyak nonton di Female Daily itu kan mungkin kan segmen yang cukup muda ya. Jadi itu common practice yang kita lakukan di sini adalah untuk pengecilan wajah. Jadi kalau yang mukanya kotak ya kan kalau sekarang perempuan maunya tirus, V-shape, jadi lebih pas selfie juga lebih bagus, lebih cantik. Nah itu satu hal yang kita bisa kerjakan adalah menggunakan botox untuk disuntikan 3 titik di masing-masing pipi untuk memberikan hasil yang lebih V-shape. Itu hasilnya terlihat 1 bulan kemudian. Oh berarti nggak instan ya? Nggak instan. Dan cara kerjanya adalah jadi kalau di wajah kita itu ada kulit, ada di bawahnya ada lemak, di bawahnya lagi ada otot. Ototnya ini yang kita kecilkan. Otot mengunyah. Jadi otot mengunyah kita kasih botox 3 titik. Jadi yang tadinya besar jadi semakin kecil massa ototnya sehingga wajahnya juga kelihatan lebih V-shape gitu. Kalau filler sendiri? Betul. Jadi kalau botox itu untuk otot, untuk kerutan, filler itu untuk menambah volume satu atau untuk merubah atau mengenhance bentuk wajah. Contoh yang paling mudah itu dan paling sering dilakukan di pasien kita adalah untuk penambahan dagu. Jadi kadang-kadang kalau mau V-shape itu ada 2 yang kita bisa kerjakan. Satu itu botox untuk mengecilkan rahang, tapi kadang-kadang dengan mengecilkan rahang aja itu nggak cukup, hasilnya belum maksimal. Karena proporsi dagunya itu terlalu pendek. Jadi contoh dengan filler kita bisa tambahkan sedikit, memberikan dagu yang lebih lancip, yang lebih V-shape dan lebih proporsional ke wajahnya. Berarti treatment filler dan botox itu bisa dilakukan bersamaan untuk indikasi yang berbeda, untuk end result yang sama, yaitu untuk memberikan tampilan yang V-shape, wajah yang lebih cantik. Kalau filler sendiri tuh isinya apa tuh dok? Ya, jadi filler yang umum yang kita pakai 70% bahkan lebih ya dari yang ada di pasaran, dan yang kita pakai di sini itu 100% hyaluronic acid filler. Jadi filler dari bahan dasar asam hyaluronat. Jadi hyaluronic acid ini yang banyak kalau beauty lovers mungkin suka lihat ya di skincare itu ada isinya hyaluronic acid. Itu hyaluronic acid yang setipe tapi dibuat bahan dasarnya seperti gel, dibuat lebih keras sehingga dapat kalau kita bayangkan itu semi liquid ya, crossover between liquid and gel, sebenarnya seperti gel. Itu yang dapat ditanamkan di wajah, bisa di dagu, bisa di hidung, bisa di bawah mata, bisa di bibir yang paling
populer juga. Kayak Kylie Jenner gitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau masukin benda asing gitu ke dalam muka kita. Jadi sebenarnya si hyaluronic acid itu kan udah ada di dalam tubuh kita kan. Jadi di tubuh ya? kita itu banyak hyaluronic acid. Contohnya yang paling kentara adalah di mata kita ya. Mata kita itu yang memberi lubrikasi dan buat mata kita itu tidak keset. Itu ada hyaluronic acidnya. Di tulang, di joints juga ada hyaluronic acid. Di kulit alangkah banyaknya hyaluronic acid. Oleh karena itu skincare banyak yang menambahkan hyaluronic acid. Karena kulit yang kaya akan hyaluronic acid itu biasanya terkesan lebih lembab, lebih hidrasi dan lebih dewy complexionnya. Oke, next. Setelah kita tahu cara treatmentnya gimana gitu, kira-kira ada nggak sih side effect dari penggunaan? Ya, jadi memang filler itu dengan treatment injectables apapun seperti botox dan filler dua-duanya ada efek samping. Kalau botox itu efek sampingnya kalau kita kerjakan terlalu kenceng ya, orang suka bilang jadi tampilannya seperti muka sudah dibotox, muka yang kaku. Nggak selalu terjadi dan harusnya tidak terjadi, tapi kalau penyuntikannya ada yang terlalu besar dosisnya atau dia biasanya diffusion ya namanya. Jadi contoh kita mau menyuntikannya di dahi tapi dia diffuse ke kelopak mata. Jadi kelopak matanya rada turun. Tapi berhubung botox itu temporer, karena botox sendiri kan efeknya tahannya 6 bulan. Setiap 6 bulan harus diulang. Jadi kalau terjadi side effect pun itu biasanya dalam 2 bulan, 1 sampai 2 bulan sudah kembali normal kembali dengan botox temporary side effect. Kalau dengan injectables ada biru sedikit ya, kalau kena pembuluh darah itu biasanya 2-3 hari hilang. Atau ada hasil yang kurang simetris, biasanya bisa kembali lagi ke dokternya, bisa di-touch up. Jadi ibaratnya kalau kayak masak tuh kurang garam, tambahin sedikit. Gitu. Nah, ada nggak sih misalnya abis filler gitu, tapi kayaknya bentuknya jadi aneh, bisa nggak sih dibenerin lagi? Kalau mungkin kalau botox di-touch up gitu ya? Jadi dengan filler, itu dengan hyaluronic acid filler, itu bisa kita touch up biasanya dalam 2 minggu pertama. Jadi dia belum benar-benar settle di wajah kita. Dalam 2 minggu itu kalau ada yang tidak seimbang, tidak simetris, itu pertama bisa diusahakan di massage dulu. Kalau massage masih kurang berhasil, kita bisa tambahkan enzim namanya hyaluronidase atau anti filler. Jadi kalau fillernya ada bagian yang misalnya pasien tidak suka, merasa tidak seimbang dan kurang sempurna, itu bisa kita hancurkan dengan hyaluronidase. Jadi kayak dinetralin lagi gitu ya, Dok. Dan penetral filler ini juga sangat penting perannya untuk menangani potential complication dan side effect dari filler. Nah, jadi saya selalu menjelaskan gini, filler sendiri bahaya atau tidak? Tidak. Contohnya, kalau kayak kita nyetir ya, kita nyetir mobil, nyetir sendiri kan nggak bahaya, ya kan? There's no long term side effect. Tapi ada resiko dari nyetir. Nyetir bisa menyerempet, bisa amit-amit ketabrak dan sebagainya, itu resiko. Jadi filler pun begitu, tidak bahaya. Tapi ada yang namanya resiko tindakan. Jadi kalau filler yang kita taruh di wajah itu terkena pembuluh darah, menghambat aliran pembuluh darah, itu bisa menyebabkan satu fenomena yang namanya iskemi. Jadi kulitnya itu kurang suplai darah. Itu bisa terjadi luka, koreng, borok, dan kalau tidak di-treat bahkan bisa terjadi hal-hal yang seperti hidungnya itu busuk atau bisa terjadi kebutaan dan sebagainya. Nah, itu hal yang harus kita cegah. Dan bagusnya dengan hyaluronic acid filler adalah apabila itu terjadi, kita harus tahu ciri-cirinya seperti apa. Dokternya harus menjelaskan secara detail apabila terjadi ciri-ciri seperti kemerahan, sakit yang berlebih, ada jerawat-jerawat atau pustul yang keluar, itu harus segera kembali dan dicairkan. Kalau ditangankan segera, there's no side effects, no long term side effects. Tapi kalau dibiarkan lambat laun, itu bisa menyebabkan efek-efek yang tadi saya sebutkan. Nah soalnya banyak juga kayak aku dengar dari teman-teman gitu gue dapat kok filler harganya X gitu, murah banget gitu Dok. That's why sebenarnya nggak cuman membeli treatmentnya aja kan gitu, sebenarnya membeli keahlian dokternya sendiri, terus membeli juga tanggung jawab yang akan diberikan. Betul, itu amat sangat penting ya. Mungkin kalau untuk treatment lain atau untuk skincare atau kosmetik, coba-coba masih boleh gitu ya. Seandainya terjadi iritasi, dermatitis kontak dan sebagainya bisa kita tangani. Tapi kalau untuk injectable, saya harap beauty lovers yang sudah mendengarkan ini juga lebih selektif dan lebih kritis memilih produk yang dipakai, klinik yang menawarkan jasa tersebut. Penasaran juga sih Dok, kira-kira usia berapa sih yang paling tepat untuk memulai pakai filler atau botox gitu? Kadang-kadang ada yang, gue nggak pengen aging di usia segini, jadi start young gitu. Iya, betul. Dan nggak hanya aging ya, tapi ingin tampil seperti selebgram atau selebriti yang sekarang kan semakin muda tuh, 15, 14 sudah menjadi
very strong influence, beauty influencers ya. Jadi nggak ada batasan umur, tapi pada umumnya sih saya lebih nyaman treatment yang sudah 18 tahun ke atas karena mereka secara psikologis sudah lebih stabil, they know what they want. Gitu. Tapi having said that, ada pasien yang 16 atau 17 tahun treatment untuk pengecilan rahang, tampilan yang lebih V-shape, kita lihat case by case. Dan aku dengar juga kalau ada bekas jerawat yang bopeng itu bisa diperbaiki dengan filler ya sebenarnya. Ya, betul. Jadi salah satu indikasi tambahan dari filler adalah untuk mengisi, karena filler ini mengisi kan, jadi selain dari mengisi kekopongan di wajah, dia juga bisa mengisi bopeng. Atau bekas jerawat. Jadi sebenarnya itu case by case untuk usia juga ya. Kalau tiba-tiba di usia 15 ternyata butuh untuk mengisi. Atau biasanya bekas cacar ya. Bekas cacar itu yang akan sangat sulit. Jadi semakin mudah dikerjakan akan semakin baik hasilnya. Nah terus ketahanan dari masing-masing treatment nih dok, berapa lama tuh? Jadi kalau untuk botox itu biasanya 6 bulan. 6 bulan sekali kita kerjakan, 4-6 bulan. Saya nggak sarankan pasien saya mengerjakan lebih sering dari itu frekuensinya. Jadi kita sangat strict di sini. Kita lihat kalau pasiennya, sudah mulai keluar lain lagi, mau dikerjakan lagi, tapi kok baru 2-3 bulan yang lalu dikerjakan, itu biasanya saya tunggu untuk minimal 4-6 bulan, karena kalau diulang terlalu sering kayak semacam ada kekebalan dalam tubuh kita. Jadi nantinya pada saat kita deliver botox dengan unit yang sama bisa terjadi down response ya, jadi efeknya nggak sebaik sebelumnya atau seharusnya. Itu untuk botox. Kalau untuk filler itu 1 tahun sekali. Lama juga ya? Ya lama hasilnya. Dan setelah 1 tahun fillernya nggak hilang 100%. Jadi contoh seperti kita memberi filler di dagu. Banyak pasien saya yang setelah 2 tahun, 3 tahun kemudian, dok kok fillernya masih ada di sini. Actually the filler udah nggak di situ, it's gone. Tapi ada perubahan bentuk kulit, kolagen, dan struktur di wajah yang menjadi lebih positif, jadi lebih baik. Sehingga fillernya tersebut itu, kalau kita taruh, ini contohnya ototnya kita taruh di sini. Fillernya sudah hilang, ototnya tuh yang tadi biasanya masuk jadi keluar. Jadi ada efek yang residual effect yang ada pasca filler, walaupun di atas 1 tahun. Kalau kita berarti datang ke dokter dengan kondisi anggaplah 0, terus pakai filler jadi 5, mungkin pas balik lagi di 3 gitu kali ya. Betul, kurang jadi lebih nggak akan balik ke 0 gitu ya. Betul. Terus penasaran juga nih dok, kalau botox kan tahan lamanya lebih sebentar kan, cuma 6 bulan. Nah kira-kira untuk mendapatkan hasil yang kira-kira bisa dibilang permanen lah gitu, itu berapa kali kita mesti balik sih? Ya, jadi ada beberapa indikasi botox yang kita bisa mendapatkan hasil permanen atau semi permanen ya, dalam pengalaman saya mengerjakan botox di 10 tahun terakhir ini. Jadi contohnya seperti yang untuk mentiruskan wajah tadi, karena itu efeknya otot yang membesar, kita kecilkan. Jadi sebelum 4-6 bulan sebelum ototnya besar lagi, kita paksa untuk kecilkan lagi. Jadi disuntikan lagi tuh. Jadi sebelum besar di bulan keempat kita kecilkan lagi. Jadi kalau udah dikerjakan 2, 3 atau sampai 4 kali, banyak pasien saya yang sudah tidak membutuhkan lagi. Atau bisa membutuhkannya itu nggak dalam 6 bulan, dalam 2-3 tahun. Karena begitu saya cek kok ototnya sudah hipotrofi namanya. Jadi ototnya itu hipotrofi atau atrofi. Jadi yang tadinya besar, baseline itu ototnya udah kecil. Karena dia selama beberapa tahun terakhir ini dipaksa untuk tidak bekerja keras. Sama seperti kayak otot ya, otot kaki kalau kita lama-lama nggak dipakai kan semakin kecil. Jadi otot mengunyah pun yang untuk di pipi ini kalau lama-lama nggak dipakai akan semakin mengecil secara semi permanen atau permanen. Area lainnya adalah otot di bawah mata. Jadi kalau kemarin kita berikan treatment untuk Nopa ya, untuk otot di bawah matanya itu karena rada besar jadi kelihatannya seperti eye bag. Itu solusinya kita kasih eye booster atau filler khusus untuk bawah mata, dan juga dikasih sedikit botox. Itu biasanya botoxnya nggak butuh dikerjakan terus-menerus. Hanya 2-3 sesi aja ototnya bisa relax dan nggak muncul lagi seperti sebelumnya. Sama penasaran juga, ada juga sekarang sebutannya booster gitu kan. Nah itu tuh bedanya apa dengan filler sama botox? Lagi sangat tren ya, skin booster. Jadi skin booster itu ada sebenarnya hyaluronic acid filler juga, cuman yang lebih low concentration dan particle cross linknya. Jadi kalau kita bayangkan kalau filler itu gel, dia lebih mirip dengan air dibandingkan gel. Jadi lebih cair. Sehingga dapat digunakan untuk skin boosting effect. Jadi bukan untuk mengisi tapi untuk skin hydration. Jadi kulitnya kelihatan lebih dewy, lebih honey skin sekarang istilahnya. Berarti kasarnya kayak pakai skincare tapi dimasukin gitu ya. Betul, hydration tapi dari dalam. Itu adalah skin booster. Terus sekarang aku mau nanya soal, kalau tadi kan jenis fillernya isinya hyaluronic acid nih. Ada nggak sih sebenarnya jenis filler lain yang isinya bukan hyaluronic acid? Ada. Jadi ada beberapa, nggak banyak tapi ada beberapa jenis filler lain yang ketahanan namanya lebih panjang
panjang dari hyaluronic acid, namanya semi permanen atau permanent filler, dan harganya kadang-kadang juga bisa lebih di bawah hyaluronic acid. Jadi justru lebih cukup menggiurkan ya, lebih lama tahannya tapi lebih murah. Contohnya seperti calcium hydroxyapatite, atau kalau di luar negeri ada yang namanya polylactic acid. Tapi yang betul jaga-jaga adalah begini, kalau filler yang permanen atau semi permanen yang tahan lama, apabila terjadi efek samping, efek sampingnya pun permanen. Dan juga dengan filler-filler yang non hyaluronic acid ini banyak yang tidak memiliki enzim hyaluronidase-nya, jadi tidak memiliki anti fillernya. Jadi seandainya ada yang ada kejadian yang kita tidak inginkan atau ada kejadian-kejadian yang memberikan efek samping, itu tidak dapat kita cairkan. Gitu. Oleh karena alasan itu, di klinik kami kita selalu menggunakan filler hyaluronic acid, strongly only using hyaluronic acid filler. Berarti memang itu adalah the best option ya sebenarnya. Correct, the best option, betul. Tapi kalau di Indonesia sendiri kira-kira ada nggak sih yang memakai selain hyaluronic acid itu? Ada, saya rasa ada, karena beberapa produk ini pun sudah secara legal ada di Indonesia dan bukan produk jelek, jadi bukan produk yang berbahaya seperti dulu silikon, injection dan sebagainya, enggak seperti itu. Cuman ya itu yang harus kita pertimbangkan. Dengan produk yang tahannya lebih lama dan harga yang lebih rendah, itu ada pros and cons-nya yang harus dipikirkan. Tadi tuh aku sempat dengar kalau melakukan proses injection ini ada kemungkinan orang lebam gitu kan. Nah, gimana kalau ada aja kan orang yang gampang banget lebam gitu dok, cuman kesenggol doang bisa lebam gitu kan. Nah ini tuh kira-kira ada penanganan khusus kah untuk orang-orang seperti ini atau ada trik-trik apa gitu dok? Betul. Jadi biasanya kita menggunakan kanula di sini untuk tindakan filler. Jadi kanula itu seperti pipa ya atau selang. Jadi dia tuh blunt, tumpul. Kita hanya membutuhkan satu entry point. Jadi hanya satu jarum untuk entry point dan kanula itu bisa mengisi di berbagai area. Jadi untuk menurunkan resiko lebam kita menggunakan kanula. Apabila terjadi lebam, itu biasanya saya bekalin pasien dengan yang namanya Hydroid. Hydroid itu adalah krim anti biru. Juga di sini ada yang namanya pulse dye laser atau laser V-beam. Jadi itu laser V-beam itu sangat membantu untuk kemerahan di jerawat atau kebiruan pasca penyuntikan. Jadi itu kalau biru kita tambahkan V-beam cepat sekali hilangnya. Tadi aku mau nanya satu lagi nih dok. Pasti ada banyak banget yang penasaran sesakit apa sih pengerjaan kalau dibandingin gini, kalau misalnya dibandingin suntik-suntik lainnya mungkin kita bisa bandingin dengan suntik jerawat kali ya. Mungkin udah banyak teman-teman yang udah suka suntik jerawat gitu. Nah, pembandingannya tuh gimana tuh? Tidak sesakit suntik jerawat. Jadi suntik jerawat lebih sakit karena suntik jerawat itu kan intradermal ya. Jadi banyak syarafnya dan memang lagi inflamasi kita suntikin. Kalau filler itu kita biasanya, terutama kalau sekarang kita menggunakan kanul, bolongannya hanya satu, jadi nggak sakit. Dan filler-filler yang kita pakai semua new range modern filler yang ada penahan sakit di dalamnya. Jadi it's virtually painless. Nah, terus last question nih dok. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebelum tindakan dan setelah tindakan? Do's and don'ts filler ini yang paling penting adalah kalau filler seperti yang saya katakan di awal tadi ya, selama 2 minggu itu masih moldable di wajah kita. Jadi selama 2 minggu itu harus lebih berhati-hati untuk jangan melakukan pijit yang terlalu keras, terlalu banyak di wajah. Kalau melakukan filler di bawah mata itu jangan pakai kacamata berenang dulu yang biasanya kan sangat ketat sangat compressing. Lalu kalau ada tindakan di klinik lain yang mengandung alat-alat yang memanaskan, yang menggunakan alat memanaskan seperti radio frequency, itu sebaiknya juga dihindarkan. Karena bisa bikin... Betul, dia sebenarnya nggak berbahaya, tapi takut fillernya yang sudah mahal-mahal, sudah capek-capek dikerjain itu cepat hilang. Jadi itu biasanya saya advise untuk dihindarkan. Kalau untuk pasien yang meminum blood thinner dan sebagainya itu saya nggak suruh berhenti ya pada umumnya. Jadi karena resiko berdarahnya juga kecil dan sekarang berdasarkan literatur yang baru itu kita nggak advise pasien untuk berhenti sebelum tindakan. Terus minum yang banyak juga gitu disaranin nggak sih dok? Ya bisa membantu pasti. Karena pada saat pengerjaan filler itu ada efek water loving. Jadi hyaluronic acid itu water loving. Jadi kalau tubuh kita lebih terhidrasi, fillernya pun akan settle dan terlihat lebih baik dan lebih maksimal. Sama dengar-dengar juga katanya tidak boleh merokok dan minum alkohol ya. Disarankan untuk tidak ya kan? Generally, generally memang. Those are two good things to avoid ya. Tapi kalau alkohol itu sebenarnya butuh dihindarkan apabila terjadi pendarahan. Jadi kalau kita terjadi bruising, itu minum alkohol pasca tindakan bisa menyebabkan bruisingnya itu lebih lama pulihnya. Kalau rokok lebih ke arah free radical, karena kan rokok meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita. Filler ini dihancurkan dengan free radical yang numpuk di badan kita. Jadi perokok dan orang yang suka berjemur dan sebagainya itu lebih mudah untuk hilang fillernya di tubuh, di kulit kita. Jadi sayang udah mahal-mahal terus hancur begitu saja. Bad habits juga kan. Nah terus
Itu sebenarnya do's and don'ts-nya itu sama untuk botox pun begitu? Iya, kurang lebih sama. Oke, segitu aja video dari kita berdua hari ini. Kalau misalkan ada yang penasaran sama filler, pengen nyoba, atau bahkan udah pernah coba, atau bahkan ada yang filler gone wrong gitu, silahkan komen di bawah. Dan tapi semoga nggak ada yang gone wrong ya dok ya. Silahkan komen di bawah, ceritain pengalaman kalian tentang penggunaan filler atau botox, atau mungkin kalian punya keinginan untuk melakukan itu dan kenapa. Silahkan ceritakan kepada kita semua. Nah terus kalau ada yang penasaran pengen nyobain filler atau pengen nyobain botox ditangani langsung dengan Dr. Kevin, silahkan datang ke klinik Maharis. Yang satu ada di Barito, satu lagi ada di Malabar. Terus jangan lupa juga untuk like videonya, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi yang ada di atas. Kalau misalnya kalian ada ide-ide lain yang pengen dilihat untuk Skincare 101 bareng sama expert-expert yang lain, silahkan komen di bawah juga ya. Oke, thank you so much for watching dan see you di video berikutnya. Bye-bye!